Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun dan kapanpun teman-teman melihat video ini. Hari ini kita akan membahas mengenai manajemen pemasaran ya teman-teman, marketing management, yaitu tentang marketing communication. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas secara lengkap kayak gimana marketing communication, apa gunanya untuk perusahaan, kemudian di zaman sekarang kayak gimana sih marketing communication itu. Langsung aja kita mulai. Jadi dari definisi dulu ya tentunya teman-teman. Marketing communication itu adalah usaha ya, usaha dari sebuah perusahaan untuk yang namanya menginformasikan ataupun persuade ya, mempengaruhi dan juga merimain konsumen, mengingatkan konsumen akan adanya produk ataupun merek yang mereka jual. Nah, biasanya marketing communication ini dia represent ataupun mewakili voice of its company. Jadi apa sih yang menjadi value ataupun nilai yang dimiliki oleh company ataupun merek ini? Contohnya seperti apa? Nih saya kasih beberapa. Nah, nih misal yang pertamanya ada yang namanya Poki ya. Poki ini marketing komunikasinya seperti ini. Dia bikin sebuah banner dengan value ataupun nilai yang mereka anut bahwa simply say Poki to smile. Jadi mereka memanfaatkan Poki ini untuk menunjukkan rasa bahagia, menunjukkan rasa senang mereka dengan menggunakan Poki. Itu salah satu campaign yang mereka pakai itu untuk marketing communication-nya. Itu untuk merayakan Poki Day ya, tanggal 11 November. Ini salah satunya. Jadi kan sebenarnya niat mereka itu adalah ya jualan Poki aja gitu, tapi mereka nggak membalut cuma sekedar jualan Poki, tapi mereka pakai sebuah campaign yaitu simply say Poki to smile. Ini adalah bentuk marketing communication mereka. Kemudian yang kedua yang tengah ini adalah Gongcha ya teman-teman, mungkin udah tahu ataupun udah sering beli ya. Jadi ini adalah salah satu promo mereka, yaitu ada buy one get one every Friday. Nah, ini mereka bikin simple, nggak pakai campaign apa-apa, nggak pakai tulisan yang gimana-gimana, cuma tulisan buy one get one every Friday. Ini ada bintangnya ya, jangan lupa. Terms and condition yang bisa dinilai di bawah, yang bisa dilihat di bawah sini. Kemudian gambar Gongchanya. Jadi ketika kita mau, kan nggak bisa nih misal kita bikin banner lagi memberitahu konsumen bahwa ada buy one get one every Friday, tapi nggak ada gambar Gongchanya, kan orang jadi nggak tahu, nggak tertarik. Nah, kalau ini kan tertarik, oh ya enak nih, dingin-dingin, panas-panas minum Gongcha dingin, enak nih kayaknya, ada esnya ini. Nah, itu yang membuat konsumen jadi persuade, jadi terpengaruh untuk akhirnya, oke, besok Jumat aku mau datang ke Gongcha karena lagi ada buy one get one. Kebetulan term and conditionnya aku menuhin nih, oke nanti aku mau beli. Nah, itu termasuk salah satu cara. Dan yang terakhir ini ya, ini mungkin teman-teman yang sering tribun ya, sering nonton bola, tahu banget bahwa di sekitar lapangan itu kadang-kadang ada iklan-iklannya. Nah, salah satunya adalah iklan dari Bank BRI. Dia mempromosikan satu aplikasi e-bankingnya, m-bankingnya, yaitu Primo. Nah, tujuannya ketika orang nonton bola itu kan ya mereka pasti mau nonton bolanya kan, mau nonton matchnya kayak gimana. Tapi ternyata Brimo masuk dengan pasang iklan di pinggir-pinggirnya sehingga orang mau nggak mau akan melihat. Kalau cuma Brimo gitu doang, otomatis orang akan penasaran apa sih Brimo itu. Aku pakai BRI tapi aku nggak tahu ada yang namanya Brimo. Nah, mereka install, mereka pakai. Nah, itu salah satu marketing communication yang dipilih oleh BRI ketika dia akan mempromosikan e-bankingnya atau m-bankingnya seperti itu. Ini ada 3 contoh ya, 3 contoh marketing communication yang sangat berbeda-beda. Satu pakai campaign, satu langsung clear, intinya adalah seperti ini, ada buy one get one dan ada gambarnya supaya membuat konsumen tertarik. Dan yang satunya adalah secara implisit, jadi nggak orang datang nggak untuk melihat iklan itu, tapi setelah terus menerus melihat akhirnya penasaran. Itu ada 3 contoh marketing communication, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Prosesnya seperti apa? Nah, ini ada 2 teman-teman. Jadi ketika kita mulai mau melakukan yang namanya marketing communication, ada makro modelnya dan ada mikro modelnya. Bedanya apa? Kalau makro itu dia lebih fokus ke gimana caranya pesan yang kita sampaikan sebagai perusahaan ya, kita POV perusahaan, pesan yang mau kita sampaikan itu sampai ke konsumen dengan tanpa adanya misunderstood di sana, tanpa adanya miskomunikasi. Jadi pesan yang sampaikan itu harus sesuai sama apa yang mau kita sampaikan kayak gitu. Misal ya, to align the company encoding process with the consumer decoding process ini ya. Jadi intentnya atau tujuannya itu message is fully understood despite of the market noises. Kalau ini udah saya cantumkan nih, ini proses gimana komunikasi itu sampai ya dari sender atau dari perusahaan ke receiver. Jadi kita sebagai sender ini mengirimkan sebuah message di sini ya. Kemudian konsumen itu menerima dan dia mencoba memahami apa maksud dari message-nya tadi. Walaupun setelah dia paham, akhirnya muncullah respons ataupun feedback. Nah, ini bisa termasuk apa? Bisa termasuk mereka langsung beli, bisa termasuk mereka tanya-tanya ke contact person. Nah, itu termasuk respon dan feedback. Walaupun ada noise di sini. Noise di sini apa? Iklan-iklan dari produk-produk pesaing gitu. Jadi gimana message kita itu sampai despite of banyak message yang disampaikan oleh perusahaan-perusahaan ataupun merek-merek pesaing. Contoh misal Poki tadi ya, tadi ini yang iklannya Poki yang campaign ini ya, simply say Poki to smile. Nah, ketika sender ini ataupun perusahaan bikin message seperti itu, maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah supaya orang-orang beli Poki itu kemudian dikasih ke orang lain lagi sebagai menunjukkan rasa happy-nya mereka, menunjukkan rasa senangnya mereka. Nah, apakah receiver ataupun konsumen di sini paham maksud dari itu? Jadi message-nya itu harus tersampaikan dengan baik, tidak ada misunderstood di situ. Seperti itu ya. Tujuannya apakah tujuannya sama satu, untuk beli Poki toh. Mau dikasih ke orang, mau dikonsumsi sendiri ya, pokoknya mau beli Poki. Cuma caranya adalah dengan memberikan campaign itu tadi. Nah, campaign itu nyampe nggak ke konsumen paham nggak apa yang mau disebarkan oleh si Poki ini. Nah, itu perlu di situ ya, karena ada banyak nih, ada noise, ada dari cemilan-cemilan lain misal ya,
ada iklan juga dari jajaran-jajaran yang lain. Apakah orang-orang tetap memilih Poki ataupun pindah ke Noise ini, atau pindah ke jajaran yang lain? Nah itu ya. Tuh di sini gimana fokusnya kalau makro adalah itu, gimana pesannya itu sampai tanpa adanya kesalahan dalam memahami oleh konsumen. Jangan kalau mikro model, nah ini lanjutannya lagi teman-teman. Jadi ketika pesan itu udah sampai ke konsumen, nah gimana cara perusahaan memahami mind of the buyer. Jadi ketika konsumen tuh oke, udah paham ya ada message kayak gini, kira-kira gimana cara perusahaan untuk menggiring mereka untuk mereka benar-benar beli, nggak cuma ada iklan ini oke. Nah gimana caranya? Itu adalah di micro model. Biasanya ada 3 fasenya, ada learn, feel, do. Nah ini kalau misalnya banyak perusahaan mereka pakai ini ya, AIDA ini, mungkin ada pernah dengar juga teman-teman tentang AIDA ini, attention, interest, desire, action. Jadi tahapan-tahapan yang dilalui oleh konsumen ketika mendapatkan marketing communication itu ada ini teman-teman. Jadi yang pertama ketika kita bikin sebuah kita berkomunikasi ya dengan konsumen, itu yang pertama kita harus tarik atensinya dulu, tarik perhatiannya dulu. Jika konsumen udah tarik nih, udah ini aku tahu ada produk. Misal kita ya tadi kita pakai contoh yang tadi Gongcha biar lebih gampang. Jadi kita nggak ngambang-ngambang teori. Nah ini ya, nih ingat ya teman-teman, ini ada iklan Gongcha ini, buy one get one every Friday. Nah gimana caranya? Attention dulu. Jadi ketika kita akan mengkomunikasikan produk kita, gimana caranya supaya konsumen itu tertarik dan taruh perhatian ke produk kita. Misalkan di Gongcha itu mereka caranya adalah dengan kasih fotonya, kasih foto minumannya segede-gede ini ya, teman serang tertarik, Gongcha tuh gitu kan. Nah kemudian interest, ketika udah mereka tertarik, mereka mempelajari ada apa ini emangnya, desire, mereka mulai cari tahu, oh alah ada buy one get one toh tiap Friday. Mereka baca lagi, ada bintangnya nih, kita cari tahu dulu terms and conditionnya gimana. Di situ akhirnya mereka mulai menggali-gali informasi apa yang perlu kita siapkan untuk buy one get one. Interest, mulai tertarik, ada desire untuk mencari tahu, ada desire untuk mulai berpikirlah di otaknya itu untuk kayak gini, oke menarik nih. Nah baru kemudian ke action. Gimana caranya kita benar-benar gimana caranya perusahaan benar-benar memastikan bahwa konsumen itu nggak cuma lihat doang, tapi dia benar-benar beli. Gimana caranya? Dengan memberikan kata-kata. Kalau di sini, kalau di Poki ini dia kasih kata-katanya ya ini ya, say Poki. Gimana caranya? Kalau di Gongcha ini ya ditulis every Friday. Jadi tiap Jumat aku punya buy one get one. Nah ini ada aksi di sana, di mana konsumen benar-benar datang di hari Jumat untuk memanfaatkan buy one get one itu tadi. Gitu ya. Jadi mereka learn dulu, mereka mempelajari, ada iklan Gongcha, mereka buy one get one, ada mereka punya feel, yaitu mereka punya desire, punya keinginan, enak deh ini, kayaknya enak di kita Jumat siang-siang, di Jumatan panas-panas minum Gongcha. Dan mereka benar-benar di hari Jumat mereka berangkat ke Gongcha untuk beli buy one get one itu tadi. Nah itu ada beberapa tahapan-tahapan. Itu patut diperhatikan juga oleh perusahaan ketika mereka akan mengkomunikasikan produk mereka. Itu ya bedanya makro sama mikro. Kalau makro cuma fokus di gimana pesan ini sampai, kalau mikro nggak cuma pesannya doang sampai, tapi ada pergerakan dari konsumen, ada benar-benar membeli konsumen ini. Seperti itu. Kemudian konsumen yang tujuh sebenarnya seperti apa komunikasinya. Nah, itu biasanya disebut mass communication dan personal communication. Kalau mass itu pasti untuk orang banyak ya. Jadi komunikasinya langsung ditujukan untuk semua orang. Biasanya audiensnya lebih besar, anonimus ya, jadi nggak tahu siapa aja yang baca, dan juga scatter. Jadi tidak terfokus ke konsumen yang itu aja. Jadi semua konsumen tujuannya. Biasanya sifatnya adalah one way. Jadi konsumen nggak ada feedback, cuma company memberitahu aja bahwa ada merek ini, bahwa ada promo seperti ini, bahwa kita punya produk baru kayak gini loh. Nah, itu cuma gitu aja, tapi tidak ada feedback dari konsumen. Dan biasanya message-nya sama, standardized. Nah, feedback-nya otomatis very slow karena ya itu tadi nggak bisa langsung karena cuma satu arah aja komunikasinya. Biasanya mereka dipakai untuk tadi yang saya bilang, creating awareness dan brand image. Jadi cuma sekedar ngasih tahu ke konsumen bahwa ada merek namanya ini loh, bahwa merek ini jualannya kayak gini, bahwa kita punya produk baru seperti ini. Nah, biasanya ditujukan untuk seperti itu. Jangan kalau personal communication biasanya spesifik ya, entah itu satu perorangan ataupun per grup. Jadi dipromokan ke siapa itu produk, biasanya dari situ, dari pikir. Dan biasanya sifatnya adalah two way, interaktif dialog. Jadi ada komunikasi di sana. Misalnya apa? Misalnya dari sosial media. Nah, kan ada suatu perusahaan dia bikin iklan di sosial media, konsumen bisa komen, konsumen bisa like, konsumen bisa share. Jadi ada komunikasi yang two way di situ. Konsumen juga bisa kasih feedback. Kadang-kadang juga highly tailored to the individual. Jadi mungkin pernah ya teman-teman itu dapat SMS ataupun dapat email ya, ataupun biasa di Gojek, di GoFood itu biasanya ada tiba-tiba notifikasi bahwa belum lapar, yuk beli bakso lalalala. Nah itu biasanya ada kan tuh notifikasi seperti itu yang keluar di Gojek kalian. Nah itu karena apa? Kenapa bisa personal seperti itu? Karena kalian punya histori membeli itu dulunya. Karena sekarang diiklankan lagi. Jadi itu highly tailored to the individual. Jadi sangat spesifik per orang itu beda. Kalian dapat iklan itu belum tentu teman kalian dapat juga. Karena spesifikasinya. Dan biasanya real time action ya, karena dua arah, jadi bisa ada komunikasi dua arah di situ. Dan itu tadi building preference, conviction and closing sales. Jadi kebanyakan orang itu akhirnya dia memutuskan untuk membeli ataupun memutuskan untuk oke deh, dari iklan itu akhirnya saya beli beneran, itu dari adanya personal communication seperti itu. Nah contohnya kayak gimana? Nah ini ya, ini beberapa tahapan-tahapan developing of marketing communication. Untuk daripada saya jelaskan teori, langsung aja saya kasih contoh di sini. Jadi ada beberapa tahapan untuk marketing communication yang efektif itu kayak gimana, ada tahapannya ya, dari setting to objective sampai measuring performance. Kita langsung ambil contoh aja, biar lebih seru, bayanginnya lebih gampang, oke? Jadi di sini saya udah kasih satu gambar, yaitu ice matcha latte. Tahu ya, sekarang lagi viral nih banyak nih, matcha latte. Nah ini
Ref Macala kita anggap aja gini, kita adalah satu kafe baru, ataupun ya satu kafe gitu istilahnya, kita adalah satu kafe yang kita punya produk baru ataupun menu baru yaitu Ice Matcha Latte. Nah, gimana cara kita mengkomunikasikan produk baru ini ke konsumen-konsumen kita? Itu yang paling efektif caranya adalah melalui ke-6 tahapan ini. Oke, langsung. Yang pertama adalah setting the objective. Nah, gimana nih setting the objective? Kira-kira kita mau achieve apa sih di komunikasi ini? Ya, ini harus spesifik dan harus measurable ya. Jadi, apakah kita mau increasing brand awareness ataupun mau educating about a new product ataupun immediate sales? Nah, ini kita pilih dulu mau yang mana. Oke, langsung ya, karena kita konsepnya ini produk baru matcha ini, akhirnya kita mau mengenalkan yang namanya produk baru dan juga kita mau driving immediate sales. Jadi langsung orang-orang tuh beli setelah lihat iklan kita, setelah lihat komunikasi dari kita. Oke, setelah itu udah tahu nih tujuannya adalah untuk mengenalkan produk baru dan juga untuk orang-orang langsung beli. Audiensnya siapa? Matcha latte, audiensnya siapa ya biasanya? Misal kita ambil aja ya, karena kita ini kafenya di dekat-dekat kampus misalnya, udah berarti target kita adalah mahasiswa laki-laki ataupun perempuan. Berarti usianya sekitar mungkin 20 sampai 30 lah, kita ambil segitu ya, targetnya 20 atau 30. Buying behavior-nya gimana? Kadang-kadang buying behavior-nya bagaimana? Biasanya ketika mereka mengerjakan tugas mereka beli matcha latte, ataupun mereka kadang take away kalau misalnya pulang dari kampus ataupun mau berangkat ke kampus mereka mampir take away beli, mereka lanjut kegiatan selanjutnya. Itu buying behavior-nya seperti itu, lifestyle-nya seperti itu ya. Jadi tujuan kita gitu audiensnya. Nah, sekarang maksudnya kita adalah crafting the message. Apa yang mau kita tuju dari message kita? Misal tadi ya, kita mau mengenalkan ada produk baru. Ya udah, kita bikin tuh banner ataupun apa gimana caranya ataupun di sosial media ya. Kita ambil contoh aja yang paling mudah, misalnya oke, berarti kita bikin iklan di sosial media mungkin untuk kita mengenalkan. Tulisannya kayak gimana? Misal kita tulis please welcome our new menu Ice Matcha Latte gitu, dengan harganya berapa, terus kasih gambarnya nih, pasti ya jangan lupa dikasih gambarnya ini, karena itu salah satu yang membuat konsumen tertarik. Itu misalnya, terus value apa yang kita dapat, apakah harganya ini murah dibandingkan kafe lain ataukah ini lebih healthy, bisa less sugar dan lain sebagainya, itu kita tulis juga di situ. Dengan harga segini kamu udah dapat ice matcha latte segini gitu ya. Kemudian kalian bisa adjust kemanisan sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, itu kita tonjolkan di message yang mau kita bikin. Nah, itu baru kita tentukan medianya mana, apakah kita mau bikin flyer kemudian kita tempel-tempel di kampus-kampus, atau kita mau pakai digital media, kita pakai sosmed. Kita tentuin ya, kita pakai sosmed, kita pakai TikTok aja nih misal. Oke, TikTok. Kemudian message-nya tadi yang kita mau tonjolkan adalah ada menu baru matcha latte yang mana dia itu kalian bisa adjust manisnya sesuai yang kalian mau. Itu message yang mau kita bentuk. Nah nih, kita udah jelas ininya, akhirnya kita buat creative approach-nya seperti apa, copywriting-nya seperti apa, video yang mau kita bikin seperti apa, kontennya. Apakah kita mau pakai sound kicau mania, apakah kita mau pakai sound apa, estetik-estetik. Nah itu tergantung dengan yang namanya target market kita tadi loh. Kita kan target marketnya 20 sampai 30 tahun. Apakah mereka akan lihat kalau misalnya kita pakai di flyer? Ataukah lebih besar kemungkinannya mereka lihat kalau kita pakai sosial media? Udah pasti sosial media ya, karena di usia segitu pasti semuanya punya sosial media. Dan setiap malam, setiap hari, setiap siang, pagi, sore itu pasti namanya scrolling sosial media, ya kan? Oke, berarti kita pakai konten aja, kita bikin video. Misal kita pilih caranya adalah kita pakai video a day in my life, di mana mahasiswa itu mau berangkat ke kafe, kemudian dia mau berangkat ke kampus, kemudian dia mampir kafe beli ice matcha latte untuk dibawa ke kelas. Itu videonya. Kemudian kita crafting message-nya seperti apa yang tadi kita bikin craftingnya. Manisnya bisa sesuai dengan kemauan kalian. Kita kasih pesan-pesannya di situ. Ya harus catchy biasanya, message-nya harus catchy, harus yang Gen Z banget supaya Gen Z itu tertarik dan mau beli. Ataupun kadang kita kasih promo juga. Kita kasih promo kode ini, kalau kamu dine in, kamu beli di cafe dengan menyebutkan ini, kamu akan dapat apa. Ataupun kalau misalnya kamu beli matcha latte ini kemudian kamu buka laptop, entah itu mengerjakan tugas dan lain sebagainya, maka kamu akan dapat free roti bakar gitu misalnya. Nah, itu salah satu promo-promo yang digunakan ketika akan memasarkan sebuah produk baru, teman-teman. Itu ya, itu juga harus dibuat tuh, message-nya gimana, kontennya gimana, harus dibuat oleh perusahaan. Terus setelah itu semua sudah dilakukan, yang dilakukan terakhir adalah measuring performance. Nih ya, misalnya kita punya goal bahwa harus terjual 500 gelas dalam waktu seminggu misalnya. Nah, ternyata kita yang terjual 550 dan 200 orangnya yang beli itu pakai promo spesifik yang kita kasih itu, yang kita sebarkan di sosmed itu. Nah, itu berarti membuktikan bahwa komunikasi yang kita bangun di sosmed itu berarti berhasil. Gitu. Paham ya teman-teman? Misalnya itu tidak berhasil, maka apa yang harus kita lakukan? Ada langkah lagi selanjutnya. Berarti konten kayak gini orang nggak suka, kita harus ganti konten yang seperti ini, seperti itu. Gitu. Jadi harus diukur, nggak cuma kita lempar aja kontennya ataupun message-nya seperti apa, tapi hasil dari konten dan message itu seperti apa, harus kita ukur di situ untuk perbaikan ke depannya. Jadi kita nggak boleh puas begitu aja ya. Oke, itu ya, itu tahapan-tahapannya, ada 6 tahap untuk effective communication. Nah, kemudian contohnya apa aja? Marketing communication mix. Ini ada 6 ya, 6 atau 5 ya, saya lupa 6 kalau nggak salah. Ada 6 marketing communication mix. Yang pertama ada advertising ataupun iklan. Nah, ini biasanya berbayar, kemudian coveragenya besar, tapi cuma satu arah saja komunikasinya dan tidak ada personal connection. Kemudian kebanyakan orang biasanya mereka just ignore it, jadi ya udah coba dilewatin aja. Apalagi kalau misalnya iklannya ada di YouTube kayak gini ya, biasanya ada skip ad. Nah itu nggak dilihat tuh iklannya apa, pokok skip lah, karena dia udah keburu mau nonton video yang mau ditonton. Ataupun kadang-kadang ada juga yang bentuknya tradisional pakai giant billboard. Nah ini ada Minggu ya di sini. Apakah kira-kira orang noleh nih pertama pasti ya Minggunya segede ini?
orang oleh tertarik, tapi apakah benar kemudian dia benar beli sneakers? Apakah mereka cuma oh ya udah ignore it, just ignore it? Nah itu macam-macam di situ, karena tidak ada interaksi dua arah. Itu ya, itu iklan ataupun advertising. Dan yang kedua, communication mix yang kedua adalah sales promotion. Nah ini biasanya design to encourage immediate purchase. Jadi biasanya didesain untuk langsung pembelian, ada transaksi di situ dari komunikasi ini. Biasanya apa? Nah ini contohnya ada banner-banner kayak gini, clearance sales, hemat hingga 60%, 60%-nya gede banget ya, gambar diskonannya, bintangnya terkecil di pinggir sini. Nah itu terms and condition ya. Itu masuk salah satu komunikasi bentuknya, dan hasilnya apa? Langsung immediate purchase, orang-orang langsung beli karena wah diskon 60% nih, oke nih. Ataupun ada yang namanya biasanya loyalty card. Jadi ketika pembelian berapa kali nanti bonus apa gratis. Nah itu juga salah satu cara untuk immediate purchase, dan itu masuk salah satu marketing communication ya teman-teman ya, kayak gini ini melalui hal-hal seperti ini. Ataupun ini sales on first purchase. Nah ini juga. Nah plusnya itu ya pasti akan ada effective to increase sales, pasti akan meningkat ketika ada promo-promo kayak gini. Tapi minusnya kadang setiap promosinya udah selesai maka penjualannya juga menurun karena udah nggak ada promosi lagi. Atau kadang-kadang ketika terlalu banyak melakukan promosi ataupun diskon dianggap jadi kok produknya kok sering banget diskon ya, jangan-jangan ada apa-apa ini, jangan-jangan kualitasnya menurun ini, ataupun jangan-jangan memang nggak sebaik itu kualitasnya. Nah itu kadang-kadang menimbulkan kecurigaan juga dari konsumen. Jadi strategi perusahaan harus bermain ya di sini ya. Itu yang kedua ada sales promotion. Kemudian yang ketiga ada public relation dan sponsorship. Ya ini jelas ya, apalagi zaman sekarang udah banyak banget influencer yang ada di sosmed-sosmed itu ya. Tuh biasanya melakukan itu, it feels more organic and credible to the consumer. Karena kalau lihat review orang tuh biasanya orang lebih tertarik lah ketika oh dia pakai bagus nih, ada baju misalnya dipromosikan oleh seorang public figure, bagus ternyata, ada orang otomatis suka ikut beli juga. Nah itu zaman sekarang, jadi zaman sekarang kayak gitu, pakai yang namanya brand ambassador ataupun pakai endorsement. Nah itu ataupun biasanya orang-orang ada juga yang menulis artikel ya, ini contohnya Tuku, ini pakai news article. Jadi ini biasanya maksudnya mereka tidak secara eksplisit ya berjualan ini itu, tapi melakukan suatu membangun image dari company itu. Plusnya ya, kalau misalnya image-nya lagi bagus ya, gambar bagus dan laku keras, tapi kalau brand ambassador-nya kenapa-napa, maka produknya ataupun mereknya juga pasti kena imbasnya. Jadi harus pintar-pintar dalam memilih orang yang bisa kasih pengaruh ke perusahaan. Jadi yang ketiga ya, keempat ada yang namanya direct and interactive. Jadi ini ya itu specific targeted individual consumer to get an immediate response. Jadi biasanya based on algorithm. Itu ya, seperti saya bilang tadi, kalau kalian install aplikasi Gojek, itu biasanya ada iklan kayak doknya makan siang nih, nggak GoFood ini. Nah itu termasuk iklan-iklan yang personalized dan sifatnya interaktif. Tuh, kemudian ada juga nih biasanya birthday coupon. Kemudian ada juga diingetin biasanya kalau misalnya produk kita taruh di keranjang terus kayak kita check out, nah itu diingetin biasanya. There are some items left in your shopping cart. Nah kayak gitu-gitu ya. Forget something, your shopping cart is like your luggage. Nah kayak gitu-gitu. Itu salah satu contoh marketing communication yang sifatnya interaktif dan direct. Cuma kadang ini nggak boleh terlalu sering ya, karena nanti akan malah dianggap spam oleh konsumen. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah personal selling. Personal selling ini kadang bisa B2B, kadang bisa B2B itu sih ya teman-teman. Jadi ini langsung aja purpose-nya untuk making sales dan building customer relationship. Tapi ini biasanya limited karena ya untuk menjangkau konsumen, tidak bisa menjangkau konsumen yang besar ataupun yang banyak. Karena ya namanya pakai orang ya, kan orang juga punya limitnya, limit pekerjaannya. Sales kan biasanya juga nggak bisa sebanyak itu, apalagi ditekan biasanya sama perusahaan dalam seminggu kamu harus menghasilkan 1.000 konsumen. Nah itu kan nggak bisa juga, kadang nggak masuk akal juga tuh tekanannya. Nih udah banyak, misalnya B2B juga bisa, kayak orang perusahaan obat biasanya mereka mendatangi kantor-kantor dokter untuk nawarin nih kita punya obat baru kayak gini, berguna nggak di kalian kayak gitu. Ataupun kadang juga B2C, jadi sales yang ada di ini, kalau di contohnya saya kasih contohnya di toko mobil ya, ataupun apa sih namanya toko mobil tuh, kok toko ya biasanya ada di Toyota atau di Honda gitu, mereka nawarin kita punya mobil ini nih kayaknya cocok untuk kalian. Nah ini biasanya sangat dua arah ya, dan kadang-kadang konsumen tuh bisa tanya-tanya kayak oh ini menurut saya harganya kemahalan, ada yang lain nggak? Itu bisa nawarin tuh, ada mobil ini A B C D E F G, kira-kira mana yang cocok. Itu interaksinya akan lebih oke di situ sih, dan juga purpose-nya memang untuk making sales. Jadi pasti perusahaan akan melakukan gimana caranya supaya orangnya benar-benar beli di sini. Gitu. Itu ya, marketing communication mix ada 5 tadi, dari kemudian advertising ya yang sifatnya untuk banyak orang, kemudian sales promotion, jadi ini yang pakai promo-promo ataupun diskon-diskon, public relation dan sponsorship, kemudian direct and interactive yang berbeda-beda di tiap individu, dan juga yang terakhir ada personal selling. Itu ada 5 marketing communication mix. Nah, kalau zaman sekarang itu mulai muncul yang namanya integrated marketing communication. Jadi seperti apa? Jadi itu adalah sebuah konsep di mana company ataupun perusahaan tuh dia unifies atau menyamakan. Jadi entah pesan itu disampaikan dari semua channel ya, entah itu dari advertising, dari sales promotion, dari public relation, social media dan lain sebagainya, semua pesannya itu sama, punya nilai yang sama. Jadi to convey ataupun untuk menyampaikan suatu pesan yang konsisten, clear dan persuasif about the product, about the organization ataupun produknya.
biasanya menggunakan visual yang sama, ada color code-nya biasanya seperti itu. Nah ini saya kasih contoh aja, ini salah satu contohnya yang saya generate pakai AI ya teman-teman, yaitu adalah Gojek Integrated Marketing Communication. Jadi ini di tengah ini ada core message dari Gojek, yaitu hashtag pasti ada jalan. Core message-nya ini, kemudian visual identity-nya ini ya, dia pakai green palette, kemudian logonya seperti ini. Nah, di semua sektor ataupun di semua cara dia berkomunikasi itu menggunakan pesan dan juga warna dan logo yang sama. Misal kita lihat di sini dia pakai yang namanya billboard. Nah ini ya, billboard dan juga ditempel di bis ataupun di kereta. Nah ini sama, warnanya juga hijau, logonya seperti ini, kemudian pesannya juga sama, pasti ada jalan, itu ditempel semuanya. Kemudian misal nih dari sosial media, dari HP, dari mana-mana, sama, mereknya kayak gitu, logonya kayak gitu, warnanya pun sama. Kemudian dari public relation-nya, orang yang menceritakan Gojek itu seperti apa, highlighting driver hero story, community campaign, nah kayak gitu-gitu ya, ini sama semua tujuannya, message-nya itu sama, core-nya itu pasti sama. Sosial media ini ya, dia pakai tone yang seperti ini, relatable and youthful, kemudian pakai trending interaction. Nah ini visualnya sama, green palette, shield, logo. Nah itu ya, jadi namanya integrated marketing communication, di mana semua pesan yang disampaikan itu satu, itu pasti ada jalan, mau dibalut seperti apa, entah itu dengan billboard, mau pakai konten, mau pakai video, mau pakai foto, semua pesannya sama, semua warna paletnya sama, semua logonya sama, itu namanya integrated marketing communication. Itu ya teman-teman, yang bisa dipahami materi marketing communication saya hari ini. Kalau teman-teman punya pertanyaan ataupun punya pendapat yang lain, boleh tulis di komen, nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.